Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan perkuliahan pengolahan citra dengan materi pertemuan kedua ini, aplikasi pengolahan citra. Oke, berikutnya. Nah, apakah definisi dari aplikasi pengolahan citra? Nah, di sini ya pengolahan citra yang dapat diimplementasikan yaitu dari salah satu data multimedia telah digunakan secara meluas dalam teknologi informasi, merupakan konten dari teknologi informasi. Di teknologi informasi itu kontennya ada video, ada citra, ada teks, ada audio. Nah, pada pengolahan citra ini itu kita tekankan pada aplikasi citra maupun video. Kemudian selain perkembangan teknologi kamera foto dan video yang semakin canggih dengan harga yang relatif murah, telah memungkinkan sebuah instansi pemerintah, perusahaan, industri, rumah sakit, hingga perorangan telah menggunakan teknologi ini. Jadi pengolahan citra itu tidak lepas dari perkembangan dari smartphone, ya. Semua orang punya smartphone. Dulu sebelum ada smartphone, HP dan kamera itu terpisah. Sekarang HP bisa untuk kamera digital, bisa untuk browsing, bisa untuk mengirim pesan, dan yang lainnya. Ini luar biasa sekali. Kemudian, citra yang direkam itu memiliki tujuan kebutuhan, yaitu pengarsipan, dokumentasi, data rahasia, kebutuhan bisnis, kebutuhan saintifik, dan untuk pembuatan album pribadi. Jadi kita sering ya melihat misalkan di dalam sebuah acara ataupun seminar kita tidak sengaja membuat dokumentasi. Nah, itu termasuk dalam pengarsipan atau kita misalkan punya berkas, lembar pengesahan, lembar persetujuan, kita scan. Nah, ini pengarsipan. Kemudian mengenai dokumentasi data rahasia, ini biasanya digunakan oleh Badan Intelijen Negara yang tujuannya untuk pengamanan suatu negara. Kemudian untuk kebutuhan bisnis, ya. Nah, citra ini ya aplikasinya ya sangat luas, ya, bisa diimplementasikan. Ya sekarang ini banyak promo-promo atau misalkan promosi digunakan flyer yang disebarkan melalui WhatsApp dan sosial media yang lain. Kemudian kebutuhan saintifik, yaitu kebutuhan untuk riset, ya. Jadi pengolahan citra lanjut di fisik komputer itu bisa lebih menantang lagi. Itu kemudian mengenai pembuatan album pribadi, ya kita sering selfie, ya kita sering ya mengambil foto, ya, dan yang lainnya. Ya tentu mahasiswa memorinya penuh ya dengan foto gitu. Oke, selanjutnya mengenai citra medis. Nah, ini implementasi dari aplikasi pengolahan citra. Nah, citra medis ya merupakan teknik dan proses yang dibuat dan digunakan untuk menghasilkan sebuah citra yang dapat menggambarkan dan mempresentasikan tubuh maupun fungsionalnya secara visual untuk tujuan klinis. Jadi sebuah citra medis ini memang membantu ya dokter untuk melakukan analisa maupun diagnosis.
Kemudian ada sistem pendukung keputusannya atau untuk menentukan keputusan bahwa dengan data hasil pemeriksaan tersebut seorang pasien bisa didiagnosis penyakitnya. Kemudian bisa citra medis ini bisa diterapkan mengenai anatomi dan fisiologi, yaitu ya yang mempelajari organ-organ dalam tubuh manusia di situ. Selanjutnya mengenai citra mamografi, ya ini implementasi citra medis yang digunakan untuk mendeteksi ya kelainan jaringan yang tidak normal ya abnormal untuk payudara. Jadi digunakan untuk deteksi dini jika pasien tersebut memiliki gejala-gejala kanker payudara. Jadi dengan teknologi aplikasi citra pada citra mamografi ini membantu seorang pasien ya untuk bisa mendeteksi dini yaitu tentang kanker payudara. Nah, selanjutnya mengenai citra magnetic resonance imaging atau kita kenal dengan MRI. Nah, MRI ini ya pada slide ini sebagai contoh ya seorang pasien yang didampingi oleh tenaga medis untuk mengambil citra ya. Ini contohnya adalah citra MRI di kepala. Jadi bisa digunakan untuk ya mengetahui penyumbatan yang ada di kepala. Nah, biasanya untuk mendiagnosis apakah seorang pasien memiliki gejala stroke ringan atau stroke yang yang kedua kalinya. Dia akan terlihat di dalam citra MRI-nya bahwa penyumbatan divisualisasikan merah, kalau normal itu biru, seperti pada slide ini. Oke, selanjutnya mengenai ultrasound imaging, ini merupakan implementasi atau aplikasi pengolahan citra yang digunakan untuk ya mendiagnosis ya ini tenggorokan ya, misalkan ada kelainan atau juga bisa digunakan untuk USG janin ya. Jadi untuk mengetahui bahwa ukuran diameter bayi itu berapa kepalanya, kemudian jenis kelamin, apakah ada kecacatan, kemudian umur ya, terus bisa untuk memprediksi kapan bayi ini lahir dan posisi kepala bayi. Jika posisinya masih di atas ya, menandakan bayi tersebut belum saatnya untuk lahir. Itu sudah posisi di bawah. Nah, air ketubannya juga bisa dilihat ya, apakah masih atau belum, atau sudah saatnya lahir kepalanya masih di atas. Ini akan mempermudah dokter untuk mengambil keputusan bahwa lahirnya ini normal atau abnormal. Nah, ini merupakan implementasi dari citra medis. Nah, selanjutnya mengenai bone density scan, ya ini untuk aplikasi dalam visualisasi dari tulang, ya biasanya perempuan ya itu menderita osteoporosis. Nah, dengan bone density scan ini akan memudahkan ya dokter untuk mengetahui ya seberapa parahnya mengenai
kerusakan ya tulang pada wanita di situ yang terlihat pada slide ini. Nah, kemudian selanjutnya ya mengenai citra satelit. Jadi tadi kita sudah belajar ya mengenai aplikasi citra yang diimplementasikan pada citra medis, bisa digunakan untuk MRI, kemudian mengetahui kanker payudara, USG. Nah, ini kita ke citra satelit. Nah, citra satelit itu pada bidang ya atau kita sebut dengan Geography Information System yang dapat diterapkan pada pertanian, kemudian geologi, kehutanan, konservasi, keanekaragaman hayati, perencanaan, pendidikan, militer, bahkan peperangan. Nah, GIS ini ya, Geography Information System yang mahasiswa sering memakai tapi mungkin tidak sadar ya, yaitu ketika mahasiswa misalkan memesan jasa antar jemput motor ya, atau kita kenal Gojek, ada Grab, ada Maxis dan yang lainnya. Ini menggunakan teknologi GIS ya, yaitu menentukan ya posisi penumpang dan posisi dari yang terdekat ya atau yang available untuk driver di situ. Selain itu ya mahasiswa juga sering ya misalkan membeli makan ya menggunakan GoFood ya atau ShopeeFood. Nah, ini juga menggunakan aplikasi atau implementasi dari Geography Information System, bahwa seorang pelanggan atau customer kan memesan ya dengan posisi dari penjual tersebut. Kadang pesanan yang kita ambil itu jauh ya, karena kadang-kadang berdasarkan nilai rupiahnya memang. Jadi yang nilai jauh ini biasanya driver akan lebih senang ya dan bisa mengantarkannya. Nah, ini yang sering terjadi atau aplikasi GIS yang sering kita pakai. Selain itu, GIS juga bisa dipakai ya ketika mahasiswa ya pergi keluar kota dan belum pernah sama sekali. Mahasiswa pasti membuka Google Map ya. Tapi ketika buka Google Map harus hati-hati, posisinya harus tepat ya pada yang kita kendarai, atau kita posisi jalan kaki atau pakai motor atau pakai mobil. Jangan ketika pakai motor, pakai mobil kita set pakai motor, ya pasti nanti akan masuk ke ini ke jalan-jalan yang kecil atau bahkan bisa masuk hutan atau pegunungan. Nah, ini yang harus diwaspadai ketika menggunakan aplikasi pemetaan. Kemudian di dalam geologi ya mahasiswa kalian sering memakai ya. Jadi untuk ini biasanya kalau geologi ya orang yang kerja di tambang di situ. Nah, ini ya digunakan untuk ya mengetahui di mana letak dari eksplorasi minyak atau tambang. Jadi mempermudah pekerja tambang. Kemudian mengenai kehutanan, nah ini kita Indonesia yang sangat luas ya, banyak hutannya ya, di Kalimantan atau di luar Jawa. Nah, ini untuk mengetahui ya hutan ya. Jadi mengetahui berapa sih lahan misalkan sawit atau lahan hutan jati misalkan. Kemudian mengenai konservasi keanekaragaman hayati. Nah, ini
sangat membantu sekali ya dalam apa namanya di laut, misalkan untuk mengetahui ikan yang atau hasil-hasil laut. Terus mengenai pendidikan ya, untuk pengetahuan dari siswa tersebut, bahkan untuk militer mengetahui posisi dari perbatasan ataupun digunakan untuk misalkan peperangan begitu. Nah, 4 jenis resolusi citra satelit penginderaan jauh, yaitu resolusi spasial, didefinisikan sebagai ukuran piksel dari sebuah gambar yang memiliki ukuran luas permukaan tanah yang diukur. Resolusi spektral ya didefinisikan oleh ukuran interval panjang gelombang. Resolusi temporal yang ditentukan oleh jumlah waktu yang dibutuhkan di antar periode perekaman. Resolusi radiometrik didefinisikan sebagai kemampuan dari sistem pencitraan untuk merekam berbagai tingkat kecerahan ataupun kontras. Selanjutnya, nah ini merupakan citra hasil satelit. Ya, mahasiswa mungkin tidak asing ya dengan tampilan ini. Kemudian pengolahan citra atau aplikasi di citra pertemuan ini bisa digunakan untuk aplikasi militer ya, yang digunakan untuk komunikasi data ataupun video ya, yang membutuhkan bandwidth komunikasi yang besar. Nah, oleh karena itu ya, pemantauan dapat dilakukan secara akurat maupun kontinu untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, pesawat pengintai tanpa awak ya dilengkapi kamera maupun rudal. Nah, ini sekarang ini ya seperti drone, tapi drone yang besar ya, yang dilengkapi dengan senjata. Ini pernah ditembakkan ke jenderal di Iran ya ketika kunjungan ya oleh Amerika. Nah, ini merupakan Air Force Transport Satellite atau pesawat tanpa awak yang dilengkapi kamera. Ya, ini juga dilengkapi rudal gitu. Nah, selanjutnya mengenai aplikasi pemetaan ya, Geography Information System dapat didefinisikan sebagai sistem yang digunakan untuk merekam ya, menyimpan, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, menyajikan data yang berhubungan dengan lokasi di permukaan bumi ini. Nah, GIS gabungan dari kartografi, analisis statistik, dan teknologi database. GIS dapat digunakan dalam bidang arkeologi, ya, di dalam untuk menemukan situs-situs ya, atau prasasti, geografi, kartografi, penginderaan jauh. Ya, ini penginderaan jauh pun juga bisa kita mengetahui kapan terbit dan kapan terbenam. Jadi kapan waktu sholat subuh maupun kapan waktu maghrib ya. Kemudian pemantauan lahan, ya, pengelolaan sumber daya alam, pertanian, perencanaan kota, manajemen darurat, navigasi, dan lainnya. Nah, ini perencanaan kota juga sangat penting ya, Geography Information System bisa menentukan posisi-posisi mana yang boleh dibangun, mana ini daerah resapan. Jangan sampai tanpa ada perencanaan kota itu akan mengakibatkan bencana. Nah, ini GIS sangat digunakan. Nah, GIS disajikan ya dalam bentuk citra, yaitu citra raster, merupakan citra digital umum dalam bentuk 2 dimensi. Citra vektor ya merupakan titik-titik yang saling berhubungan hingga membentuk garis yang sebuah objek. Oke, baik. Selanjutnya, Pak Afif lanjutkan.
Nah, berikut ini ya merupakan pemetaan GIS. Ya, ada 5 layer dari data sebenarnya yang sesungguhnya. Kemudian di sini customer, jalan, ya, kemudian kafling, elevasi, dan tanah yang digunakan. Selanjutnya mengenai aplikasi pengolahan citra untuk aplikasi teknologi informasi multimedia. Nah, di sini ya teknologi informasi atau IT ya itu isinya adalah teks, ya audio, citra dan video. Nah, citra dan video ini yang kita pelajari di pengolahan citra pada kurikulum Teknik Informatika merupakan mata kuliah wajib. Audio ya itu pada mata kuliah ya pilihan peminatan atau konsentrasi intelijen multimedia, yaitu pengolahan sinyal multimedia, dan teks ya pada mata kuliah pilihan peminatan ya pemrosesan bahasa alami. Nah, ini telah digunakan ya secara meluas mulai dari instansi pemerintah, perusahaan hingga rumah pribadi. Instansi pemerintah sejak adanya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 ya, kurang lebih bulan Maret, ya kita tidak terasa pandemi sudah 2 tahunan ya, itu merubah ya yang dulunya rapat ya ataupun mengajar ya kita tatap muka, kita menggunakan ya video meeting ya seperti ini pakai Zoom atau Google Meet atau Microsoft Teams. Nah, kemudian juga di rumah pribadi seperti ya ini apa namanya Android box ya atau apa namanya TV yang berhubungan dengan IP ya TV digital ya kita sambungkan internet, kemudian kita bisa menampilkan itu di layar TV. Nah, kemudian mengenai video conference ya merupakan salah satu aplikasi di information teknologi yang banyak digunakan saat ini. Teknologi informasi ini memungkinkan orang ya dimanapun ya mereka masih bisa berinteraksi. Nah, ini sering kita pakai ya waktu masa pandemi atau setelah pandemi ini. Jadi dengan video conference ya kita bisa di mana saja dan kapan saja tanpa perlu tatap muka. Nah, ini sebagai aplikasi teknologi informasi pada multimedia. Nah, kendala utama dalam komunikasi telekonferensi yang kita hadapi sekarang ini mengenai kapasitas data citra maupun video yang dikirim itu besar dan kapasitasnya juga besar. Nah, ini memerlukan bandwidth yang tinggi gitu. Jadi inilah kekurangannya. Jadi kalau bandwidthnya 10 MB per second dipakai orang 2 atau 3 kadang-kadang tidak lancar. Kemudian memerlukan sebuah teknik namanya teknik kompresi ya. Nah, teknik kompresi ini pada citra ya itu yang sering digunakan adalah JPEG, sedangkan di video tipenya adalah MPEG. Oke. Nah, ini merupakan ya aplikasi pengolahan citra pada teknologi informasi multimedia gambar ya sedang melakukan video conference. Selanjutnya mengenai aplikasi pengarsipan ya. Nah, aplikasi pengarsipan ini ya di luar negeri itu sudah sering digunakan ya sebagai contoh untuk museum. Nah, museum ya yang kenapa sih perlu diarsipkan?
karena benda-benda museum ini yang umurnya yang tua dan rawan ya rusak ataupun hilang, ya itu perlu diarsipkan atau didokumentasi. Selain itu juga bisa digunakan untuk proses bisnis, ya. Jadi dengan kita mau ke museum luar negeri yang perlu dengan tiket pesawat, kemudian kita cukup bisa dengan selancar dengan browsing, ya browsing, terus gunakan user sama password yang sudah dibayar dan divalidasi. Nah ini akan lebih mempermudah pengunjung atau menarik pengunjung. Nah ini juga waktu pandemi ya di Taman Safari contohnya ini juga melakukan pengarsipan di situ karena Taman Safari ini miliknya swasta bukan pemerintah, operasional tinggi ya untuk perawatan hewan maupun untuk menggaji karyawannya. Maka manajemen ya memutuskan untuk bisa operasional waktu masa pandemi dengan pengarsipan ya. Jadi seakan-akan kita datang ke Taman Safari ya, tapi kita melalui dunia maya. Nah, museum memainkan ya peranan penting dalam mendokumentasikan ya, menyimpan, menyajikan dokumen bersejarah seperti dokumen tekstual. Ya, tekstual itu ya seperti misalkan di Surabaya ya ada Tugu Pahlawan ya, itu museum ketika mempertahankan kemerdekaan ya, Museum Peristiwa 10 November. Nah, itu termasuk tekstual, kemudian juga bisa lukisan yang kita arsipkan ya, terus badan arkeologi ya, maupun sejarah ya. Sejarah itu ya kalau di Indonesia seperti candi, prasasti ya. Selanjutnya setiap citra yang disimpan memang selalu disertai dengan anotasi tekstual atau kata kunci yang memudahkan pencarian kembali setiap dokumen. Jadi ini ada hubungannya dengan temu kembali citra informasi. Nah, dengan temu kembali citra informasi ini gambar itu ya ini kita bisa mencarinya ya. Kita ingin misalkan gambar candi, terus muncul ini gambar candi, tapi temu kembali informasi ini masih istilahnya itu yang dimunculkan tidak 100% keakuratannya ini. Nah, temu kembali informasi ini ya, ini mahasiswa bimbingan Pak Afif yang bernama Andreas itu pernah skripsi mengenai temu kembali citra kain tenun. Jadi kita memiliki kain tenun A, kemudian kita cari kemiripannya, yaitu mirip mana. Nah, sebagai kontribusinya itu bermain pada metric distance yang biasanya yang dipakai Euclidean distance, ini pakai Mahalanobis atau Manhattan di situ untuk mengukur sebuah kemiripan. Nah, selanjutnya mesin pencari atau image search engine ini diambil ya dari karakteristik atau fitur warna, bentuk maupun tekstur. Jadi ingat, di dalam pengolahan citra yang biasa kita ambil itu adalah warna, bentuk maupun tekstur di situ. Nah, di sini sebagai contoh yaitu mesin pencari visual search lab ya. Ini kita bisa mencari gambar. Biasanya kita kan mencari dengan kata kunci tulisan.
Kita misalkan gambar semangka kita cari, nah nanti muncul kemiripan-kemiripan semangka atau yang lainnya. Nah ini pertemuan kedua ini tentang aplikasi dari pengolahan citra, dari citra medis, kemudian citra satelit maupun teknologi informasi. Nah, semoga mahasiswa sekalian bisa memahami dari presentasi atau kuliah pengolahan citra pada pertemuan ini. Akhir tutup, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.